Hai semuanya, welcome back to my channel. Bagi yang baru pertama kali nonton videoku, namaku Selin. Aku saat ini sedang menempuh S2 di Harvard University. Dan sekarang kebetulan aku lagi winter break, jadi aku baru selesai semester pertama dan lagi liburan. Dan sekarang posisiku lagi di Indonesia. Jujur saat perkuliahan kemarin itu ternyata lumayan sibuk banget. Jadi aku gak sempet nih bikin video-video YouTube atau jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke DM. Nah, akhirnya karena sekarang lebih banyak waktu luang daripada saat kuliah, aku memutuskan mau bikin Q&A tentang perkuliahan di Harvard kayak gimana sih. Di sini aku akan jawabin beberapa pertanyaan yang masuk baik via DM atau Q&A box yang aku buka di Instagram. Mungkin bisa dicek di Instagramku yaitu @selinwijaya.md. Aku juga sering share-share tips tentang beasiswa dan gimana sih rasanya kuliah di Harvard. Oke, tanpa berkepanjangan yuk kita mulai. Pertanyaan nomor 1, bedanya sistem perkuliahan di Harvard dan di Indonesia. Ini lumayan banyak sih yang nanyain, ada juga yang pernah nanya, di Harvard itu pakai sistem SKS juga nggak sih? Ya mungkin aku ceritain dikit ya. Kalau sistem perkuliahan di Harvard itu, kita menggunakan suatu platform namanya Canvas. Semua baik silabus kuliah, file-file presentasi atau PPT, dan reading kayak PDF jurnal atau buku, semuanya tuh diupload di Canvas. Bahkan kita ngerjain tugas, submit tugas, ngerjain ujian, kuis, itu juga di Canvas. Nah, kalau misalnya di Indonesia, karena dulu pas aku kuliah di FK UNER itu masih offline ya, jadi aku nggak tahu apakah ada sistem platform yang digunakan kayak gitu sekarang, tapi kalau aku dulu nggak ada sih. Jadi kan semua file-file, silabus, itu semua mencar ya. Mungkin satu-satunya tempat di mana semua itu jadi satu, itu di Line. Karena dulu di angkatan aku masih pakainya Line, bukan WhatsApp. Di Harvard, karena ada platform Canvas ini, jadinya semua itu terintegrasi dan jadi gampang untuk ngeliat, misal minggu ini kita kuliahnya tentang apa dan apa yang harus kita baca atau persiapkan terlebih dahulu sebelum kuliah itu. Terus untuk menjawab yang tadi nanya tentang SKS-an nggak sih di Harvard? Jawabannya iya, sama kayak di Indonesia. Cuman mungkin yang menarik, kalau di Harvard atau mungkin di Amerika secara keseluruhan, kita itu bisa ngambil mata kuliah yang di luar dari program atau jurusan kita. Jadi contoh aku di Harvard Medical School, programku adalah Global Health. Kalau misalnya aku mau ngambil mata kuliah di Harvard Kennedy School, yaitu Public Policy, atau di Harvard Graduate School of Education, itu boleh dan bisa. Bahkan aku juga bisa ngambil mata kuliah di MIT, misal aku mau belajar data science, itu bisa. Asalkan ada beberapa syarat yang harus ditempuh kalau mau ngambil mata kuliah, istilahnya tuh cross registration, kayak gitu. Jadi misal harus seizin dosennya, atau kita harus punya background tertentu. Nah, kalau SKS-nya sendiri, istilahnya di sana kredit, itu kalau aku satu semester itu 24-25 kredit, itu kita bebas ngisi ngambil mata kuliah apa, asal nggak melebihi 24 kredit tadi itu. Ada minimalnya juga, kalau aku minimal 14 kredit. Jadi, kalau misalnya aku ngambil mata kuliah cuma 16 kredit, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya karena mata kuliah di Harvard, courses-nya tuh sangat-sangat menarik, teman-teman tuh malah justru bisa sampai kelebihan gitu kreditnya. Jadi itu nggak boleh kan. Jadi akhirnya harus memilih mau ngambil mata kuliah yang mana gitu. Karena semuanya menarik teman-teman. Dan kita semua prinsipnya itu mumpung selagi kita lagi ada di Harvard, kita tuh pengen kalau bisa ngerasain semuanya lah. Kalau aku pribadi, salah satu mimpi aku pengen ngerasain course di MIT, dan harapannya nanti di semester 2 atau 3 aku pengen nyoba. Question number 2, kuliah di Harvard sistem belajarnya kayak gimana sih? Mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan sistem perkuliahan, aku udah jelasin ada platform namanya Canvas, dan gimana kita bisa cross-register ke mata kuliah di school atau fakultas lain, bahkan di universitas lain kayak di MIT. Kalau bagi pengalaman aku pribadi sih, aku kebanyakan belajar ya menggunakan Canvas. Menggunakan Canvas itu maksudnya, kalau di Canvas itu kan ada bagian yang menunjukkan ini mata kuliah kita,
Dan di mata kuliah itu nanti kita bisa ngeklik ada suatu tab namanya files. Di situ semua file-file yang berkaitan dengan mata kuliah kita tuh akan diupload oleh dosen. Jadi misal reading atau bacaan-bacaan, e-booknya, kadang textbooknya diupload secara full, terus juga PPT kuliahnya diupload semua di situ. Terus juga ada bagian yang namanya modules. Nah, modules ini dibagi ke setiap minggu. Dan kalau dibuka isinya di satu week itu biasanya kira-kira kita akan membahas tentang apa di perkuliahannya. Terus juga ada reading. Reading ini mungkin dari tadi aku udah sering sebut-sebut ya, adalah materi bacaan yang wajib dibaca sebelum kita memulai perkuliahan di hari itu. Untuk reading ini biasanya ada beberapa, tergantung mata kuliahnya. Ada yang suka ngasih reading banyak banget, kayak sampai ratusan halaman gitu. Ada yang cuma ngasih satu file. Dan reading ini macam-macam, bisa berupa jurnal, bisa berupa satu chapter dalam satu textbook, atau 3 chapter dalam satu textbook, bisa berupa artikel, berita. Jadi emang bebas terserah dosennya. Dan reading ini ada tujuannya juga teman-teman. Ini biar kita datang ke perkuliahan itu nggak kosongan. Jadi sistem belajar aku biasanya di weekend aku akan menghabiskan semua reading untuk setiap mata kuliah yang aku ambil. Terus untuk H-1 perkuliahannya sendiri, itu aku akan ngulang lagi readingnya, tapi lebih ke membaca catatan yang aku tulis secara garis besar yang aku dapatkan dari reading itu. Karena harapannya saat kita kuliah itu kita biasanya akan ditanya, gimana pendapatmu tentang reading minggu ini gitu. Dan kita kan harus bisa berpendapat saat diskusi ya, karena di sana actually yang menjadi faktor besar dalam penilaian atau grade kita adalah bagaimana kita aktif berdiskusi di dalam kelas daripada ujian. Tapi kalau di luar reading itu kita welcome banget kalau mau cari referensi lain, misal jurnal-jurnal atau baca buku, cari buku di perpus. Karena enaknya kalau di Harvard semua resource itu disediakan untuk kita secara gratis. Jadi hampir semua jurnal berbayar itu bisa dibuka dengan akun email studentnya Harvard. Dan di perpus itu juga ada satu portal namanya Holist, di mana kita tuh bisa ngecek semua persediaan buku atau referensi yang ada di semua perpustakaannya Harvard yang ada 70 lebih apa. Dan emang banyak banget sumber daya atau resource yang di made available, terbuka untuk kita sebagai mahasiswa di Harvard. Question number 3. Pernah minder nggak sih saat kuliah di Harvard? Awal-awal iya, awal-awal ya. Tapi kenapa itu bisa berubah? Itu sangat tergantung sama environment-nya. Nah, aku ceritain ya. Jadi dulu awal-awal pas aku masuk di kelas aku baru sadar kalau aku tuh yang paling muda. Kebanyakan di sana itu yang paling dekat sama aku tuh umur 29. Dan yang lain udah 30, bahkan ada yang udah 50 tahun. Jadi bener-bener udah senior, udah profesional. Ada yang udah S3 bahkan di kelasku, tapi masih mau ngambil S2 lagi gitu, karena emang bidangnya beda. Tentu minder dong, karena aku datang dari termasuk bocil gitu kan, yang paling muda, dan aku dari Indonesia gitu, dan bahasa Inggrisku nggak yang cas-cis-cus banget. Dan aku belum ada pengalaman kerja, karena teman-teman tuh keren banget. Ada yang udah jadi ya atasan-atasan kayak manajer di NGO, dan ada temenku yang bahkan dia dokter lawyer. Jadi wow banget lah intinya teman-temanku. Dan itu tentu bikin aku ngerasa minder. Sampai di awal-awal tuh aku jarang banget speak up di kelas karena aku takut salah. Jadi aku kalau dosen nanya, aku nggak pernah angkat tangan atau aku nunggu yang lain dulu. So I played it very safe. Tapi lama-lama itu entah kenapa berubah. Awalnya mungkin karena salah satu dosen aku tuh ngomong ke aku kalau, oh kamu tuh sebenarnya saat diskusi itu kamu punya banyak pendapat yang bagus, cuman mungkin kamu tuh aku perhatikan kurang berani untuk ngomong di kelas. Dan dia bilang kalau you have to try to speak up more karena you have really good things to say gitu. Dan setelah disupport kayak gitu kan jadinya seneng ya, dan aku akhirnya jadi lebih berani untuk ngomong di kelas, dan lama-lama jadi kebiasaan. Jadi aku biasa aja angkat tangan untuk jawab di kelas, jadi nggak minder lagi. Dan kalau kayak gitu juga enaknya adalah
bagi dosen-dosen di sana itu nggak ada jawaban yang bodoh, nggak ada jawaban yang kalau salah sih ya mereka akan mengoreksi, tapi nggak dengan cara yang bikin kita merasa takut jawab lagi gitu. Jadi nggak nyalain kita. Dan bahkan yang unik banget itu bisa jadi kalau kamu punya pendapat yang berbeda sama dosenmu itu sah-sah aja loh. Kamu mau ngangkat tangan untuk debat dosenmu, bahkan mereka biasanya senang digituin karena it shows kalau kamu tuh berpikir kritis, berani berpendapat, terus kamu original. Mungkin karena jenjangnya udah S2 ya, jadi yang diharapkan itu kamu lebih bisa, yaitu tadi critical thinking untuk membentuk opinimu sendiri terhadap suatu subjek. Question number 4, dosen-dosennya baik nggak kalau di Harvard? Nah, ini nyambung juga ya dengan pertanyaan yang sebelumnya, karena aku udah cerita dikit gimana dosen itu sangat-sangat suportif ke kita, dan tentu baiknya itu ya kalau misalnya secara akademis mereka sangat suportif. Jadi mereka itu akan memperhatikan kalau misalnya kamu di kelas itu kurang memahami suatu materi, mereka bahkan akan reach out ke kamu. Kita itu kalau komunikasi sama dosen itu pakai first name. Dia manggil aku Selin dan aku akan manggil dosen aku contoh Hana, nggak yang profesor ini, profesor Baker atau apa. Mereka malah nggak nyaman kalau dipanggil pakai kayak gitu. Beda kan sama di Indonesia. Mungkin karena emang budayanya ya. Cuman mereka juga minta untuk dipanggil first name karena anggapannya itu lebih friendly bagi mereka. Nah, karena kita on first name basis, secara nggak langsung juga posisinya kalau di luar kelas itu kita setara sama dosen kita. Jadi kalau misalnya kita lagi discuss di luar kelas, mereka sangat welcome banget kalau kamu mau bring up suatu literature atau artikel terbaru yang mungkin beda sama yang mereka ajarkan di kelas. Jadi dosennya tuh sangat open-minded dan mereka tuh mau mengaku salah sih. Itu yang menurut aku menarik banget. Jadi pernah di kelas statistik itu ada temanku ngedebat jawaban dosenku, dan statistik kan sesuatu yang jawabannya A or B ya, bukan yang kayak social science gitu. Dan dosenku waktu itu mengakui kalau oh iya ternyata jawabanmu sepertinya lebih cocok untuk pertanyaan ini gitu. Oke, question number 5, tugas-tugasnya kayak gimana? Susah nggak? Macam-macam sih ya. Jadi tergantung mata kuliahnya tugasnya kayak gimana. Cuman kalau aku kebanyakan bentuk tugasnya tuh esai. Esainya bisa 3-6 halaman, dan biasanya susah nggak ya? Menurut aku sih nulis esai itu susah karena aku datang dari background FK yang biasanya itu kita tugasnya nggak bentuknya esai tapi sesuatu yang exact gitu. Jadi bisa ngerjain soal yang menjawab gitu kan, pilihan ganda. Sedangkan esai itu sesuatu yang kamu tuh harus mikir karena itu pendapatmu. Jadi bukan yang ada pertanyaan terus kamu disuruh jawab, nyari jawaban yang benar, tapi esai itu bahkan ada yang tentang pengalamanmu, dan itu lebih susah ya menurutku karena it takes a lot of creativity dan ya nggak kebiasaan aja. Tapi semakin sering latihan, jadi semakin kebiasaan sama nulis esai itu tadi. Dan awal-awal tuh aku sempat bingung kan 3-6 halaman mau nulis apa, itu panjang banget ya karena single space ya teman-teman, bukan double space. Cuman akhirnya jadi terbiasa, dan juga karena aku di bidang kesehatan ada beberapa esainya yang emang pakai referensi. Itu kalau di sana pakainya Zotero, kalau aku dulu di UNER kan pakainya Mendeley ya. Jadi ya emang nggak cuman purely ngarang dari pikiran kita aja, tapi kita juga harus cari referensinya, jurnal-jurnal terupdate gitu. Question number 6, masih bisa main atau jalan-jalan nggak sih? Aduh, jawabannya bisa. Karena menurutku waktu rekreasi atau entertainment itu bisa dijadwalkan. Asal kita udah menyelesaikan semua tugasnya ya. Kalau aku sih jujur di semester 1 sangat-sangat overwhelmed. Mungkin karena time managementku juga butuh perbaikan kayaknya. Tapi biasanya aku punya waktu main itu kalau di weekend. Kalau di weekday itu hampir nggak sempat karena kuliah sampai sore, terus sore ke malam itu ngulang lagi reading yang tadi aku ceritain untuk hari besoknya, biar kita pas di kelas itu bisa aktif berdiskusi atau ngerjain tugas yang esai panjang-panjang tadi itu. Nah, sama kalau misalnya habis ujian itu, kalau di Harvard itu kan
sama kayak kuliah di Indonesia sebenarnya, ada UTS, ada UAS, jadi ada midterm. Habis midterm itu biasanya lebih longgar, jadi nggak terlalu banyak tugas, nggak terlalu banyak reading. Kalau aku sama teman-teman kemarin, akhirnya kita road trip ke Washington DC, itu kurang lebih 5 jam dari Boston, dan aku udah ngepost vlognya juga, bisa kalian tonton. Jadi sempat main apa enggak? Tentu sempat ya, tapi menurutku sempatnya itu dikarenakan ada time management yang bagus, jadi semua tugas dan readingnya udah selesai. Question number 7. Biasanya kalau nugas atau belajar di mana? Kalau aku sih belajarnya itu seringnya di asrama, karena aku tinggalnya kan di Vanderbilt Hall, asrama untuk mahasiswa Harvard Medical School, dan di situ emang banyak teman-teman aku yang satu program, beda program, dan ada teman aku yang sesama orang Indonesia, ada Wildan sama Asti, dan aku sering banget belajar sama Mas Wildan, soalnya kamar kita itu deketan, jadi dia di lantai 2, aku di lantai 1. Dan di asrama kita tuh banyak banget lounge yang bisa digunakan oleh siapapun, bebas untuk belajar atau laya-laya manja, terserah mau ngapain, atau bahkan untuk nonton Netflix. emang budayanya di sana, di asrama itu dikasih space untuk kita bersosialisasi sih. Jadi biar nggak kuper kali ya, karena anak-anak medical school kan emang biasanya yang ambisius, belajar aja, biar nggak di kamar doang gitu. Nah, aku seringnya belajar di lounge, biasanya sama Mas Wildan atau sama Asti juga. Nah, terus akhir-akhir semester kemarin, aku lagi suka belajar di perpus, namanya Lamont Library. Karena Lamont itu buka 24 jam, tapi hanya di minggu ujian aja ya teman-teman, jadi nggak seterusnya. Nah, pas belajar di Lamont ini, jadi di Harvard itu kan kampusnya ada 2. Ada di Cambridge sama di Longwood. Jadi kayak kalau UI kalian tahu ada kampus yang di Depok sama yang di Salemba gitu. Jaraknya tuh kalau naik bus kurang lebih 30 menit, kalau macet bisa sejam. Jadi kalau belajar di Lamont biasanya kita dari sore sampai jam 2 pagi karena emang bukanya 24 jam kan. Dan enaknya kenapa kita suka belajar di Lamont itu ada kopi sama snack gratis yang free flow. Jadi kayak such a heaven untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang merantau gitu kan. Nah, question number 8 ini sebenarnya ada 8 pertanyaan. Pahit manis kuliah di Harvard kayak gimana? Nah, tapi karena videonya udah kepanjangan, jadi ini akan aku jawab di video lain ya. Sekalian aku akan nge-review gimana sih perkuliahan di Harvard selama 1 semester. Nge-review nih, bintangnya berapa? Oke, so ditunggu untuk video selanjutnya tentang review pahit manis perkuliahan di Harvard selama 1 semester tuh kayak gimana. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang pengalamanku kuliah di Harvard. Dan I'll see you on my next video. Thank you, bye!